الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sudah sampai iman Islam, poin yang ketiga. Nanti totalnya ada sekitar 9 atau 10 poin ya tentang iman dan Islam. Kita sekarang masuk ke poin yang ketiga, yaitu hukum mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dikatakan di sini ikhtalafal ulama tidak sepakat fi hukmin nutqi bisyahadataini, tentang hukum mengikrarkan dua kalimat syahadat. Hal huwa syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyah, apakah ikrar dua kalimat syahadat sebagai syarat untuk mengamalkan Islam di dunia, au juz'un minal iman, atau ikrar dua kalimat syahadat dianggap bagian dari atau inti dari keimanan. Ya, ini perbedaan pendapatnya, apakah dia hanya sebagai syarat untuk mengamalkan, untuk beramal soleh, atau memang dia bagian inti dari keimanan. Jadi kalau yang pertama dikatakan sebagai syarat untuk mengamalkan Islam, maksudnya poinnya adalah hati sebagai inti, ikrar dan amal soleh sebagai penyempurna. Ya, jadi seolah-olah dianggap ada dua ring satunya hati, ring duanya adalah ikrar dan amal soleh. Atau kalau dianggap bagian dari keimanan, berarti hati, ikrar dan amal soleh itu ya masuk dalam satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, kira-kira seperti ini modelnya. Kalau model pertama, hati sebagai inti keimanan, ya di ring satunya hati intinya, ucapan dan perbuatan sebagai penyempurna. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, kalau kita lihat yang sebelah kanan, ini satu paket, pokoknya hati, ikrar, amal soleh sebagai inti keimanan. Ini gambar yang kanan. Nah, kira-kira itu perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan pokoknya hatinya udah bener, ikrar sama amal solehnya kalau ada masalah ya masih dianggap beriman. Sedangkan kalau yang sebelah kanan salah satu bermasalah dianggap kafir. Maka nanti ada istilah ya halal darahnya, kekal neraka, dikit-dikit kafir, itu kalau pakai gambar yang kanan, karena dianggap satu paket. Sedangkan yang kiri ya dia hanya dianggap imannya tidak sempurna selama hatinya tidak bermasalah. Yuk, makasih ya. Itu kurang lebih ya gambaran pendekatan saja ya, pendekatan seperti ini. Jadi sebelah yang kiri ikrar dan amal soleh makasih dianggap sebagai penyempurna, sedangkan sebelah kanan harus satu paket. Jadi sebelum kita menjelaskan titik tengkarnya mahallun niza' dari dua perbedaan pendapat ini, kita lihat dulu mana yang disepakati oleh ulama. Ya, ulama menyepakati terhadap ikrar dua kalimat syahadat dalam beberapa poin. Pertama yang disepakati adalah la yutolab bin nutqi bisyahadataini ghair al-mutamakin min dzalik. Orang yang nggak bisa bicara ya nggak mungkin dipaksa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, orang yang bisu suruh syahadat ya nggak mungkin, dia nggak bisa bicara. Atau yang kedua, orang yang mau bersyahadat tapi sebelum syahadat meninggal tiba-tiba, maka ini juga bukan orang yang dipaksa karena keduluan meninggal. Yang dua poin ini, dua orang ini, baik yang bisu atau yang meninggal sebelum bersyahadat, dia tidak dipaksa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ya, auladul muslimina mu'minuna qat'an wa tajri 'alaihimul ahkamud dunyawiyah. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang muslim, maka anak-anak ini juga disebut muslim. Jangan dianggap bahwa dia kafir. Asal orang tuanya muslim, otomatis anaknya juga muslim. Jadi janganlah mereka dipaksa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Yang ketiga, yutolab bin nutqi bisyahadataini al-mutamakin min dzalik wal qadir alaihi. Yang diminta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya orang yang mampu mengucapkannya. Lalu yang berikutnya, titik tengkarnya, mahalul khilaf, perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah kalau ada orang non-Islam, kalau ada orang kafir yang memang asalnya tidak beragama Islam lalu mau masuk Islam, ya, apakah 2 kalimat syahadat yang akan diucapkan oleh orang non ini dianggap sebagai syarat untuk melakukan amal soleh atau dianggap inti dari keimanan? Balik lagi ke sini, ya. Jadi 2 kalimat syahadat hanya diminta kepada orang non yang ingin masuk Islam, bukan kepada orang-orang yang, ya, anak dari orang tua yang muslim, gitu ya. Itu poin awalnya. Baru kemudian, nah ini perbedaan pendapatnya. Dzahaba jumhurul ulama, mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa mengikrarkan 2 kalimat syahadat bukan bagian inti dari keimanan. Karena yang penting hatinya sudah meyakini 2 kalimat syahadat, ya. Ucapan 2 kalimat syahadat hanya sebagai syarat untuk melakukan amal soleh. Tapi kenapa harus diucapkan? Karena hati nggak ada yang tahu, gitu ya. Kenapa kita minta orang-orang di luar Islam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat masuk Islam? Biar kita jelas bahwa dia sungguh-sungguh mau masuk Islam. Karena kalau dari hati nggak ada yang tahu, siapa yang bisa menerka hati orang? Nggak ada yang tahu. Walaupun tadi menurut mayoritas ulama jelas ketika hatinya sudah menerima 2 kalimat syahadat, sebenarnya dia sudah muslim, walaupun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi buat kita sebagai manusia yang tidak mengerti hati orang lain, ucapan 2 kalimat syahadat mempertegas keislaman dia, gitu ya. Sehingga ketika orang yang non ini, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika ada keluarganya yang meninggal, dia berhak menerima waris, dia juga bisa menikah dengan muslim atau muslimah, dia bisa menjadi imam sholat, dia juga dimakamkan di kuburan orang-orang Islam karena jelas dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti saja, ya. Bukti mana kalau kamu betul-betul yakin ucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun ketika nggak mengucapkan pun tidak ada masalah karena yang dilihat adalah hatinya, gitu ya. Tapi untuk menegaskan maka dibutuhkan penguatnya, yaitu ikrar 2 kalimat syahadat. Nih, kenapa? Li'anna tasdiqul qalbi, orang yang meyakini dalam hatinya, ya, walaupun itu dianggap iman, tapi kan itu keimanan secara batin. Orang yang meyakini kerasulan Muhammad, tunduk dan menerima semua ajaran Muhammad, itu semua kan keyakinan letaknya di hati, dan kita nggak tahu seyakin apa hatinya, ya. Hati itu tersembunyi dan tidak terdeteksi. Karena itulah harus ada bukti valid yang menguatkannya, yaitu ucapan 2 kalimat syahadat, ya. Karena itu siapapun yang beriman dalam hatinya sementara dia belum mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ya, walaupun dalam hatinya dia beriman pada Allah, ya,
dia memang tidak dianggap beriman dalam hukum dunia karena kita belum melihat buktinya, kita belum melihat ucapan syahadatnya. Tapi menurut Allah orang ini sudah beriman walaupun belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena Allah Maha tahu hati kita, sedangkan kita nggak tahu hati orang lain. Makanya biar jelas bahwa dia nerima Islam atau tidak, silakan ucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi sekarang nggak hanya cukup dengan ucapan, pakai bukti sertifikat dari kelurahan, itu kan sebagai bukti. Walaupun kalau menurut Allah nggak butuh, Allah bisa melihat hatinya. Nah, dikatakan di sini beriman menurut Allah walaupun dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi buat kita belum dianggap beriman karena nggak ada bukti valid yang mana ucapannya, mana bukti sertifikatnya, itu penguat saja sebenarnya. Gitu ya. Nah, ada pun tunawicara yang mengganti ikrar dengan isyarat, maka dia sudah dianggap beriman. Sedangkan orang yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat tapi tidak meyakini dalam hatinya, ini sebaliknya. Ucapannya sih asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, tapi hatinya nggak yakin. Maka ini orang munafik. Ya, dia beriman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menurut Allah dia nggak beriman karena hatinya menolak sebenarnya. Cuma biar mendapatkan keinginan duniawi misalnya. Ya, tetap kita mengakui keislamannya karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali orang ini melakukan perbuatan kekafiran yang nyata seperti menyembah patung, barulah kita anggap dia keluar dari Islam. Oke ya, ini pendapat pertama. Lanjut atau tanya jawab dulu? Ayo, ya, boleh tanya jawab dulu. Yang pertanyaannya dibuat dari rumah. Loh, mana? Ya, monggo langsung saja. Soalnya suaranya kan kencang. Lo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya tadi nggak begitu mendengarkan Bapak, tapi yang saya mau tanyakan, jika orang itu bersyahadat masuk Islam demi mendapatkan seorang istri yang muslim, kan banyak Pak orang mualaf karena ingin memperisi wanita muslim. Nah itu terus hukumnya termasuk munafik atau termasuk apa Pak? Soalnya kalau masuk Islam pun mungkin dia yakin tidak demi Allah tapi demi wanita gitu Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Tolong mic-nya. Pak Hasan. Nanda, itu tolong mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma 2 pertanyaan Pak Ustaz nanti. Yang pertama, itu sudah dilemparkan atau sudah dikemukakan oleh Bapak itu. Tadi maksud saya juga menanyakan itu sama Pak Ustaz. Kemudian saya teman saya Pak ya, saya cerita dikit, maaf. Saya teman saya setelah pensiun ini kebanyakan non muslim karena main catur. Karena menurut saya main catur itu untuk menggetarkan otak saya supaya jangan cepat pikun Pak. Ya. Karena teman-teman saya itu 2 tahun pensiun udah pikun Pak, udah nggak bisa merokok Pak, nggak bisa minum kopi. Saya alhamdulillah Pak masih bisa, alhamdulillah. Jadi saya selagi mencatur itu berdialog sama atau berdiskusi sama teman-teman yang non muslim Pak. Itu mengenai bom atom. Bom atom itu saya tanyakan sama dia Pak. Bapak kata bom atom kan yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, nggak tahu katanya kan. Bapak
anggapan Bapak bahwa atom itu diciptakan atau dibuat oleh Einstein? Diciptakan katanya Pak. Saya jawab itu dibuat, bukan diciptakan Pak. Dibuat oleh Albert Einstein. Kenapa dibuat Pak sebenarnya? Karena bahan-bahannya bisa nggak Einstein itu membuat uranium, thorium, radium, gliserol, TNT, trinitrotoluen, itu bahan-bahan dasar untuk bikin bom atom. Nah, kemudian dia terengah Pak, terengah dia. Oh begitu ya. Ya saya pendapat saya pencipta Einstein itu memang dia yang ditanyakan apa Pak? Jawab saya waktu berdiskusi sama teman-teman itu, benar Pak, apa masih ada yang lebih bagus daripada itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelahnya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya hanya menambahkan saja pertanyaan dari penanya pertama, bahwa ada seorang laki-laki yang bermotivasi ingin memperistri seorang muslim, sehingga beliau itu menjadi mu'alaf. Adapun kebetulan itu adalah kawan saya sendiri, dan saya ini menjadi saksi ketika beliau menjadi mu'alaf dan menikahi putri dari teman saya sendiri. Nah, adapun praktek selanjutnya, karena sudah sebagai seorang mu'alaf artinya sudah menjadi seorang muslim, kan harusnya kewajiban sebagai seorang muslim itu apa, kan begitu? Kewajibannya sebagai seorang muslim kan tentu keimanannya harus ditebal. Namun setelah mereka menikah, ya tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Sementara saya sebagai saksi ketika itu di Islamic Center, nah itu ada dampak nggak sebagai seorang saksi? Karena mereka hanya termotivasi ingin menikahi seorang istri, namun setelah menjadi mu'alaf tapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim begitu. Nah, saya sebagai saksinya ini ada sanksi nggak di Allah gitu loh Pak Ustadz, mohon maaf, terima kasih ya. Satu lagi Pak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bahwa terkait dengan pendapat ulama terkait ikrar atau kalimat dua syahadat, maka ada wujud pernyataan kalkulasi untung rugi iman, sehingga walaupun sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi keyakinan keimanan itu masih belum tebal, masih belum tipis. Nah, sebetulnya wujud iman yang sebenarnya yang menurut Rasulullah itu seperti apa? Karena Rasul pernah dialog sama sahabat, engkau tidak belum beriman 3 kali. Allah bersumpah, aku bersumpah bahwa engkau tidak beriman sampai 3 kali sebutannya. Nah itu karena apa? Nah itu yang pertama. Yang kedua, menurut mazhab Imam Ghazali dan Imam Nawawi itu tingkatan iman itu berbeda-beda. Ada yang menurut Ghazali itu adalah ada ilmu yakin, ada ainul yakin dan haikul yakin. Sedangkan yang menurut Nawawi itu ada iman taklid, ada iman ilmi, ada iman ijan, ada iman hak dan hakikat. Lah, apa perbedaan dan persamaan tersebut, sehingga jangan sampai masyarakat awam ini terkecoh untuk memantapkan iman ini kan gitu. Ada beberapa mazhab ini kan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kup dulu. Oke ya. Pertama, memang ini sulit ya ketika ada orang yang dalam tanda kutip pura-pura masuk Islam, ya, biar dia bisa menikah dengan seorang wanita muslimah. Makanya kenapa dalam Islam itu yang menikahkan wali. Jadi peran yang paling penting di sini peran dari wali, ya, bukan wali ben ya, wali nikah.
Yang paling bertanggung jawab adalah ini. Makanya kenapa wali nikah itu harus dari nasabnya sendiri, ayahnya, kakeknya, paman, itu pun dari yang laki-laki, kakaknya, adiknya, nggak boleh orang lain. Ya, ketika tidak ada wali nasab, ya, tadi bapak, kakek, paman, kakak, adik dan seterusnya, barulah nanti muncul wali yang berikutnya, yaitu wali sultan. Ya, bukan Pak Sultan ya. Gitu ya. Baru yang kedua ini wali sultan. Ya, dengan tegas Rasul mengatakan as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan ini, penguasa ini, raja, presiden, dia sebagai wali bagi yang tidak punya wali nasab. Makanya wali yang menentukan boleh lanjut apa enggak nih. Dan ketika ada masalah, nanti wali lagi yang dipanggil, nanti di surat 4 An-Nisa ayat 35. Jadi wali bukan cuma menikahkan, ketika ada masalah keluarga wali juga yang maju. Makanya kalau nggak siap jadi wali jangan. Makanya nanti juga bahkan dalam kajian fikih klasik ada istilah wali mujbir, wali yang memaksa. Ini khusus untuk ayah kandung, karena ayah lebih paham siapa calonnya, kan sama-sama laki-laki, dia nggak mungkin melepas anak perempuannya, anak gadisnya untuk dinikahkan dengan orang-orang yang dia nggak kenal. Sekarang aja karena seolah-olah sudah lebih kenal, akhirnya wali cuma sekedar menikahkan. Ya, di zaman dulu tuh enggak, ketika ada lambaran tunggu sebulan, ya wali yang kasakusuk cari tahu. Ini calon mantu saya yang laki-laki bener nggak nih? Kalau dia mau mualafnya beneran apa enggak? Dilacak teman-temannya, dilacak keluarganya. Kenapa? Karena saya akan menyerahkan putri saya, putri yang ya bahkan ya sejak belum lahir sampai anak-anak, remaja, dewasa saya tungguin. Saya masa mau saya lepas kepada orang yang tidak kita kenal? Jadi bukan saksi yang bermasalah, walinya yang paling masalah. Barulah nanti ketika ada masalah wali lagi yang dipanggil, surat 4 ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, ketika ada masalah udah kayaknya mau cerai nih, maka datang lagi tuh wali, bukan untuk menceraikan tapi mencari akar masalah biar tidak terjadi perceraian. Itu tugas wali lagi. Ya, makanya wali jangan cuma meng-ACC, wali yang tanggung jawab. Siapa nih calon mantu nih? Apalagi dia mu'alaf, bener nggak mu'alafnya? Lebih baik diundur sekalian biar saya tahu dia yakin nggak mu'alafnya. Oke, mu'alaf sekarang boleh, tapi nikahnya sebulan lagi deh, atau nikahnya 2 bulan lagi, biar saya tahu nih mu'alaf beneran apa mu'alaf KW nih, jangan-jangan bukan mu'alaf ori. Kita kan khawatir itu ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihim. Nah, ini yang diminta nanti wali lagi. Ketika ada permasalahan rumah tangga, wali yang dipanggil. Untuk apa? Bukan bercerai, tapi untuk kembali mengharmoniskan. Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara suami istri, maka kirimlah juru damai dari pihak laki-laki dan pihak damai dari juru perempuan. Nah, perempuan ini wali biasanya, karena kan dia yang menikahkan. Jangan lepas tanggung jawab. Juru damai dari laki-laki boleh suami itu sendiri, tapi juru damai dari perempuan biasanya wali. Ketika siapa yang kemarin ya dia menikahkan, siapa nih wali? Nah, dialah yang cari tahu. Dan bahkan wali berhak nanti untuk menarik. Kok ternyata mantu saya non, tarik aja langsung. Walinya yang datang, kok kamu nggak sholat, kok kamu nggak puasa, kamu muslim nggak? Walinya yang pasang badan. Kalau emang kamu
nggak benar jadi orang Islam, saya tarik anak saya. Itu yang pasang badan walinya. Karena nggak mungkin perempuan, posisi dia perempuan tuh lemah. Justru wali itulah yang harus maju. Ya, apalagi sudah jelas tadi suaminya misalnya balik lagi, dia murtad lagi, ya tarik anaknya. Ya bukan, ya udahlah, kan bukan tanggung jawab saya lagi, justru tanggung jawab wali. Dia berani menikah, dia juga berani narik. Ya nanti juga di Al-Baqarah ditegaskan lagi, wali nih, ya, yang dia bersikeras boleh untuk rujuk atau tidak, nanti wali juga yang ditanyakan kembali. Jadi bukan saksi ya, karena saksi kan nggak tahu menau, dia cuma hadir pada saat itu. Wali yang paling tegas ya, karena dia yang menikahkan. Harusnya dia berpikir ulang, bener nggak nih, yakin nggak nih. Dan wali tadi berani intervensi kalau ternyata mantunya ya dia murtad, tarik langsung anaknya. Apapun yang terjadi tarik, kalau perlu dia langsung, kalau nggak berubah nih mantu dia murtad, ya udah langsung bawa ke pengadilan agama biar selesai. Karena ini sudah jadi perzinahan, kan nggak boleh nikah beda agama. Nikah harus seagama, tidak hanya bicara fikih Islam, tapi juga bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, masih belum direvisi itu. Pernikahan harus seagama. Gitu ya. Jadi yang paling ditekankan adalah walinya. Lalu yang berikutnya tadi, itulah masalahnya, kadang kita nggak tahu bicara hati, mu'alaf ini benar apa enggak, kan kita nggak tahu. Makanya kita cari tahu jangan lewat dia, lewat teman-temannya, lewat keluarganya, baik langsung ataupun nggak langsung. Ya biasanya orang-orang dulu begitu, ketika ada yang melamar, ya saya tunggu ya, nanti sebulan kita jawab. Nah saat itulah walinya mulai bergerak untuk mencari tahu calon mantunya dan seterusnya, gitu ya, biar meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Oke, kemudian tadi udah ya, kewajiban muslim jelas. Makanya nanti ketika dia mu'alaf jangan ditinggalkan. Kan di Indonesia sudah ada kan mu'alaf center itu, di tiap kota kayaknya ada deh. Ajak dia ke mu'alaf center sana, biar dia belajar lebih dalam tentang keislaman. Ya, atau kalau perlu tadi walinya, calon mertuanya yang ngajarin, biar tahu benar-benar ini mu'alaf benar apa enggak nih, benar-benar mau masuk Islam atau pura-pura masuk Islam. Ya intinya yang paling bertanggung jawab adalah walinya, dan wali juga yang nanti berhak untuk menarik kalau suami istri ternyata salah satu sudah murtad, ya karena dia sudah dianggap pisah ya kalau sudah beda agama. Kemudian kebanyakan teman non muslim bermotor diciptakan dibuat oleh Albert Einstein. Masalahnya apa ini? Ya, kalau bicara akidah nanti masalah ada atau keberadaan atau wujud, ya mau namanya manusia, mau namanya alam semesta, mau namanya bom atom, itu istilahnya wujud atau ada atau keberadaan atau eksistensi. Ya, ada. Nah, ada, keberadaan, wujud, eksistensi dalam ilmu akidah itu ada dua. Ya, terbagi menjadi dua. Kalau bicara akidah pertama, wujud mungkin. Yang kedua, wujud wajib. Ya, pahami ini dulu, baru nanti kita bisa diskusi. Kalau kan nanti kita nggak ketemu diskusinya. Apa itu wujud mungkin? Wujud mungkin artinya bisa ada atau bisa tidak ada. Manusia ini wujud mungkin atau wujud wajib? Wujud mungkin, kita ada, tapi kita pernah nggak ada, ya kan? Saya tahun 70 nggak ada, karena saya lahir tahun 79 misalnya. Sekarang saya ada.
Ya, mungkin di sini Bapak dan yang lainnya Pak Haji di tahun 40-an nggak ada karena lahirnya tahun 50 misalnya dan seterusnya. Ya, kita ini wujud mungkin termasuk bom atom tadi. Kan tadinya nggak ada lalu dibuat jadi ada. Maka itu namanya wujud mungkin. Wujud yang bisa ada, bisa enggak. Ya. Nanti kaidahnya, baru kita masuk kaidahnya. Apa kaidahnya? Setiap wujud mungkin membutuhkan sebab. Itu ya, gelas ini wujud mungkin karena bisa ada bisa enggak. Seandainya ada, dia pasti butuh pembuatnya, sebabnya. Apa sebabnya? Ada yang membuat gelas ini. Meja ini wujud mungkin karena ada yang membuatnya. Laptop ini wujud mungkin, kita semua wujud mungkin karena ada penyebabnya, kita ini akibat. Gitu ya. Tapi ada pencipta yang tidak membutuhkan wujud lain, namanya wujud wajib. Inilah yang disebut pencipta. Karena setelah itu tidak ada sebab lain. Kalau wujud mungkin ada sebabnya. Tapi kalau pencipta tidak mungkin ada sebabnya. Ketika dia masih ada sebab berarti wujud mungkin namanya. Gitu ya. Nanti itu urutannya. Setiap wujud mungkin butuhkan sebab terus sampai ketemu wujud wajib. Siapa? Pencipta. Selama masih yang mencipta membuat itu adalah wujud mungkin, masih ada terus. Bom atom siapa yang bikin? Manusia. Manusia siapa yang bikin? Orang tuanya, kakeknya. Lo terus aja, masih wujud mungkin dia. Karena pernah tidak ada. Nanti ujung-ujungnya ketemu dengan yang namanya wujud wajib, yaitu pencipta. Udah mentok sampai situ. Itu ya. Jadi apapun yang dibuat selama dia wujud mungkin masih ada penyebab seterusnya. Sampai nanti ketemu satu titik yang dia tidak punya penyebab, yaitu Tuhan semesta alam. Itu ya. Oke. Kalkulasi untung ruginya iman. Wujud iman itu sebenarnya apa? Ya, secara mendasar kalau kita bicara iman, maka yang paling dasar bicara iman adalah ya, meyakini keberadaan pencipta yang tadi kita sebut sebagai wujud wajib. Ini yang paling penting ya, karena kalau kita baru sampai ke wujud mungkin itu akan terus dan gak akan pernah ketemu ujungnya. Ibaratnya tasalsul atau regresi nanti dalam penjelasan ilmu filsafat. Ya. Contoh nih. Misalnya kita semua dikasih air kan? Terus saya bilang, "Pak Haji, jangan minum air dulu ya sebelum yang paling kanan minum." Terus saya ngomong, "Yang paling kanan jangan minum air dulu ya sebelum sebelahnya minum. Jangan minum dulu ya sebelum sebelahnya minum. Jangan minum ya sebelum sebelahnya minum." Terus nggak selesai. Kira-kira mungkin nggak kita bisa minum air? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak akan berakhir, nggak sampai ujung. Kalau tanpa batas nggak akan bisa minum kitanya. Kenapa? Karena harus terus nggak kelar-kelar. Tapi kalau saya bilang yang paling ujung kiri pojok sana, kalau udah sampai sana baru minum ya, baru setelah dia minum semua baru jalan. Nah itu yang disebut dengan wujud wajib yang nggak berpengaruh dengan wujud yang lain. Ya, nah bicara keimanan kita harus yakin bahwa nanti akan ada yang namanya wujud wajib, bukan wujud mungkin. Apa tuh wujud wajib? Wujud yang ada, ya, tanpa bergantung dengan wujud yang lain. Itulah
Tuhan. Dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau masih bergantung dengan yang lain, berarti masih wujud mungkin tadi yang kedua. Jadi kuncinya di sini nanti kalau kita mau mempelajari tentang sifat Allah yang pertama, sifat wujud. Wujud mungkin atau wujud wajib. Wujud mungkin ini nanti namanya ciptaan. Ya, alam semesta ini. Wujud wajib adalah pencipta. Ya, dan ini tidak terbantahkan termasuk oleh ateis sekalipun. Karena ateis tidak meyakini adanya wujud wajib. Maka dia nanti mengatakan ada istilahnya yang namanya proses evolusi. Ujungnya nggak jelas. Padahal akal kita nggak mungkin mengatakan ada akibat tanpa sebab, nggak mungkin. Kita semua ini akibat. Ya, sebabnya siapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, ya kita ada. Kalau Allah nggak menciptakan, ya kita nggak ada. Ya, itu namanya tentang. Nah, ketika sudah sampai sini, kita sudah yakin dengan adanya wujud wajib. Ini keimanan paling mendasar. Maka ada poin yang berikutnya, bahwa wujud wajib ini adalah wujudnya sempurna. Ini poin keduanya, ya, yang kita bilang sebagai Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sempurna. Kenapa? Karena wujud Allah ini tidak bergantung pada wujud yang lain. Oke, udah terima ini, baru masuk poin ketiga. Wujud yang sempurna meniscayakan sifat yang sempurna. Ya, nanti ini kunci yang ketiganya. Masih aman kan ya? Belum puyeng kan? Belum ya? Ya, jadi awalnya ini secara sederhana yang diminta ini. Ya, wujud, kemudian wujud wajib itu sempurna. Baru nanti yang keempat, wujud yang sempurna itu meniscayakan sifat yang sempurna. Baru nanti ujungnya, nah, sifat sempurna itu diwakili oleh sifat 20. Ini kuncinya di sini. Jadi sifat 20 itu hanya mewakili, atau kita kenal dengan sifat 50 itu, ya. Atau apa kemarin? Aqaid, seket itu kalau di Jawa. Atau 50 ya aturan. Nah, aqaid seket ini sebenarnya penjelasan atau penafsiran dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nanti urutannya begitu. Makanya harusnya seorang itu ketika dia sudah mu'alaf, dia ditekankan memahami ini, ya, ditekankan memahami ini dulu. Karena kalau enggak nanti dia balik lagi murtad lagi. Itu masalahnya. Ya, dari mana tadi 50 ini? Dari pembacaan ulama terhadap teks Quran dan teks hadis Nabi. Mereka yang membaca, mereka menganalisa, mereka terus akhirnya menyimpulkan bahwa aqaid seket ini ya dianggap mewakili dari semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, mewakili sifat Allah dan sifat Rasul yang ada dalam Quran dan Sunnah. Baru kita perinci pelan-pelan ya. Ini kita baru masuk ke sifat yang pertama, wajib, wujud, belum yang lain. Gitu ya. Jadi urutannya gitu. Ya, awalnya kita meyakini keberadaan Sang Pencipta yang disebut wujud wajib, bukan wujud mungkin. Karena wujud mungkin itu bisa ada, bisa tidak. Dan wujud mungkin itu pasti nggak sempurna.
Karena dia membutuhkan wujud yang lain, sedangkan wujud wajib pasti sempurna kalau tidak membutuhkan wujud yang lain. Baru setelah kita jelaskan wujud yang ada tanpa bergantung dengan wujud yang lain, yaitu wujud wajib, wujudnya harus sempurna. Itulah yang kita namakan sebagai Tuhan. Dan wujud yang sempurna meniscayakan sifat yang sempurna yang kita kenal sebagai sifat 20 minimal kalau bicara sifat Allah, atau dengan Rasul jadi sifat 50 gitu ya. Atau kita anggap ini sifat 20 dulu deh, karena kita bicara tentang Allah saja. Oleh sifat wajib atau maaf, oleh 20 sifat wajib bagi Allah. Ya, kita ulang ya. Jadi wujud iman itu apa sih? Iman itu kan bicara tentang meyakini, ya, atau biasanya dalam penerjemah itu meyakini dengan mantap, atau mengatakan meyakini tanpa ragu. Silakan ya, meyakini tanpa ragu. Apa yang kita yakini? Keberadaan pencipta, ya, yang dikenal sebagai wujud wajib tadi, bukan wujud mungkin. Kalau wujud mungkin itu ciptaan tadi yang kita bahas di awal di sini. Wujud mungkin itu ciptaan karena dia bisa ada, bisa tidak. Sedangkan wujud wajib itu harus ada, pasti ada. Ya, itulah perbedaannya. Nah, ketika kita sudah meyakini pasti di alam semesta ini ada yang namanya pencipta atau wujud wajib, yaitu wujud yang ada tanpa bergantung dengan wujud yang lain. Allah nggak butuh dengan kita. Nanti ada 2 ayat bicara masalah itu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi kalau ada ngaku Tuhan tapi masih butuh dengan yang lain, itu cuma pengakuan aja. Ya, Tuhan nggak butuh makan, nggak butuh minum, bahkan nggak butuh sama alam ini. Nanti ada 2 ayat bicara masalah itu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Nanti penegasannya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, wallahu ghaniyun. Ya. Maaf. Ya, ada fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, ada innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, ini pemahaman yang pertama yang harus kita yakini dulu. Ya, kita bilang nanti di ujungnya ini surat 3 ayat 97. Nih ya, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Inilah tadi yang wujud yang tidak membutuhkan yang lain. Makanya nanti syarat wujud, syarat jadi Tuhan itu ada 2. Ya, menurut Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barohin, kitab induk tentang masalah akidah. Ya, Ummul Barohin, ummun itu induk, barohin dari kata-kata burhan, bukti yang paling valid. Ya, nanti kata beliau, ya, sesuatu dikatakan Tuhan kalau punya dua sebab. Ya, sebab sesuatu dianggap sebagai Tuhan. Kalau sesuatu ini nggak ada, berarti dia cuma dipertuhankan tapi bukan Tuhan. Yang pertama, sesuatu itu tidak membutuhkan tadi ya, wujud itu loh, yang sesuatu. Wujud itu tidak membutuhkan wujud yang lain. Dan yang kedua, ya, semua wujud yang lain, ya,
butuh atau bergantung pada wujud itu. Ini syarat jadi Tuhan. Kalau tidak ada dua syarat ini, maka dia hanya dipertuhankan tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Gitu ya. Ini menurut Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barohin. Wujud itu tidak membutuhkan wujud yang lain. Tadi dikatakan Allah tidak butuh alam ini. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh. Sedangkan wujud yang lain butuh pada wujud itu. Dikatakan dalam Al-Qur'an Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Atau di Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makanya kenapa yang di luar Islam itu nggak sah jadi Tuhan. Yang satu ngakunya Tuhan tapi masih doyan makan, doyan minum. Ya. Iya. Makanya nggak usah pakai filsafat yang tebal-tebal yang bikin pusing. Allah menjelaskan kenapa Nabi Isa itu cuma nabi bukan Tuhan atau anak Tuhan, karena Nabi Isa masih doyan makan. Itu aja. Ketika dia doyan makan berarti dia masih butuh sama yang lain. Ya. Nanti Allah jelaskan tentang kenapa Nabi Isa bukan Tuhan atau anak Tuhan. Simple bahasanya. Kana yakulanit ta'am. Nabi Isa dan ibunya itu masih doyan makan. Yang doyan makan nggak mungkin jadi Tuhan. Masa Tuhan kelaparan? Ya, nggak usah pakai yang jelimet-jelimet. Nih bahasa Allah ya, mengingkari bahwa Allah punya anak. Di sini di surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kata Allah, Al-Masih putra Maryam itu cuma rasul bukan anak Tuhan. Sebelumnya sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Lihat, keduanya biasa memakan makanan. Allah menjelaskan berarti ini bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin makan. Tuhan nggak butuh sama yang lain. Kalau masih butuh sama yang lain bukan Tuhan. Simple. Gak usah pakai bahasa yang ribet-ribet tadi. Bahasa sederhana aja. Kalau masih doyan makan ya bukan Tuhan, berarti dia ciptaan. Kenapa? Masih butuh sama yang lain. Butuh makan, butuh minum. Allah jelas mengatakan Allah nggak butuh sama alam semesta ini, nggak butuh. Itulah syarat jadi Tuhan tadi. Wujud itu tidak membutuhkan wujud yang lain. Allah nggak butuh sama alam ini. Yang kedua, semua wujud yang lain di alam semesta butuh bahkan bergantung pada Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya Allah lah yang sah jadi Tuhan. La ilaha illallah. Berarti dari sini nanti ada turunan-turunannya jadi sifat 20. Kita sampai sini dulu ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Kemudian apa lagi tadi itu? Ya, sumpah 3 kali Rasul ya. Nanti kalau bicara la yu'min itu nanti memang ada beberapa pendekatan dalam bahasa Arab. Ya, tidak beriman itu nanti ketika ada kata-kata tidak beriman dalam bahasa Arab biasanya dimungkinkan 3 kemungkinan. Ya, pertama bisa berarti tidak ada imannya, bisa berarti tidak sah imannya, bisa berarti tidak sempurna imannya. Nanti ini yang berhak menjelaskan kemana ini para ulama. Kita lihat hadisnya, kita lihat teksnya, lalu ulama kira-kira mendefinisikannya sebagai apa. Gitu ya, bukan kita. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab punya 3 kemungkinan. Ketika ada kata-kata tidak, tadi nafi, penafian, lalu ada kata-kata iman, biasanya punya 3 kemungkinan arti. Tergantung teksnya seperti apa dan konteksnya bagaimana. Gitu ya. Wallahu
a'lam. Kita akan berikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.